Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi. Pagi. Hari ini kita belajar biologi ya? Iya, Bu. Oke. Pimpin doa dulu, Ketua. Baiklah semuanya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, yang kembali kita berdoa, untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Yang pertama ada Siti Rahmawati. Yang kedua ada Dewi Kurniawati. Yang selanjutnya ada Dwi Desti, Rofiko Sani, Endah Ayu. Yang terakhir ada Dwi Amelia. Hadir, Ibu. Oke, hadir semua ya. Iya, Bu. Jadi kita mulai nih. Kalian tahu, udah tahu udah ada PPT-nya. Sekarang kan kemarin Ibu udah suruh sih belajar tentang materi hari ini. Sudah. Ibu mau tanya nih. Siapa yang tahu apa itu perbedaan virus dan bakteri? Saya, Bu. Jawab, Viko. Virus dan bakteri berbeda dalam struktur dan cara hidup. Virus berukuran lebih kecil dan tidak bisa hidup sendiri dan hanya aktif dalam sel inang. Sementara bakteri adalah makhluk hidup berselesai yang bisa berkembang biak sendiri. Infeksi virus tidak bisa diobati dengan antibiotik, sedangkan infeksi bakteri itu bisa. Contoh penyakit akibat virus itu flu dan COVID-19, sedangkan contoh penyakit dari bakteri adalah TBC dan tifus. Oke, terima kasih ya Viko. Ya, Ibu. Nah, lanjut kita masuk ke materi. Yang pertama itu ada apa itu virus. Jadi virus adalah mikroorganisme yang lebih kecil dari bakteri. Virus tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan sel inang untuk berkembang biak. Virus dapat menyerang hewan, tumbuhan, atau bahkan bakteri loh. Nah, selanjutnya ada struktur virus. Ada yang tahu? Saya, Bu. Coba lebih dijelasin. Struktur tubuh dari virus ini ada dua, yaitu yang pertama ada materi genetik dan kapsid. Materi genetik ini berupa DNA atau RNA yang membawa informasi genetik virus. Yang kedua ada kapsid, yaitu lapisan protein yang melindungi materi genetik. Oke, terima kasih ya Dewi. Jadi struktur virus itu ada Dua. yang pertama ada materi genetik dan yang kedua ada kapsid. Materi genetik itu dapat berupa DNA atau RNA, tapi tidak bisa keduanya. Selanjutnya ada kapsid, kapsid yaitu sebagai pelindung materi genetik. Nah, ini jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada influenza. Penyakit yang ditimbulkan itu menyebabkan flu musiman. Gejalanya meliputi demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan nyeri otot. Penularannya itu melalui udara saat seseorang terinfeksi batuk atau bersin, atau melalui kontak dengan tangan yang terkontaminasi virus. Ada yang pernah ngalamin? Nah, jadi kalau kalian lagi batuk atau pilek itu jangan lupa pakai masker ya. Jangan asal bersin-bersin sembarangan. Tutup mulut kalau mau bersin. Selanjutnya ada rotavirus. Penyakit yang ditimbulkan itu penyebabnya itu dapat menyebabkan kita mengalami diare parah, muntah, dan demam, terutama pada bayi dan anak-anak. Penularannya itu melalui kontak dengan tinja yang terkontaminasi virus, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui benda atau makanan yang telah terkontaminasi. Selanjutnya ada adenovirus, menyebabkan berbagai penyakit melalui dari radang tenggorokan hingga infeksi mata. Selanjutnya itu penularannya melalui udara saat seseorang yang terinfeksi batuk atau virus. Ini nih sama nih kayak influenza tadi di atas penularannya. Selanjutnya ada Ebola virus. Penyakit yang ditimbulkan itu menyebabkan penyakit demam berdarah yang sangat parah dengan gejala seperti demam tinggi, nyeri otot, dan pendarahan.
Penularannya itu melalui kontak secara langsung dengan darah, cairan tubuh, atau jaringan dari orang yang terinfeksi. Rabies, penyakit yang ditimbulkan itu menyebabkan penyakit yang menyerang sistem saraf. Gejalanya itu mirip seperti flu, kemudian bisa menyebabkan kejang dan kelumpuhan. Penularannya itu melalui gigitan hewan seperti anjing. Kalian ada yang pernah digigit anjing nggak? Ini lagi viral-viralnya kan kemarin di TikTok, yang orang tuh kalau udah digigit anjing tuh kalau udah minum jadi badan jadi kejang-kejang kan, karena masuk cairan tuh udah tidak bisa. Iya. Itu kenapa ya, Bu? Apa? Kalau dia kena air itu enggak itu. Soalnya kayaknya karena dia ini kan menyerang sistem saraf kita. Jadi kalau misalnya ada air yang masuk bakal menyebabkan kita tuh jadi sakit. Bukan air sih, semuanya kayaknya seperti mandi juga ini dah. Makan juga kan. Selanjutnya ini ada HIV. Yang pertama itu menyerang sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan AIDS. Orang dengan AIDS ini rentan terkena berbagai infeksi dan kanker. Ini penularannya itu penggunaan jarum suntik yang tidak steril dari ibu hamil ke bayi atau melalui transfusi darah dan terkontaminasi. Oke, selesai. Nyerap kan di otak? Ibu ada LKPD nih. Kita kerjanya per kelompok, tapi sebelum per kelompok ibu mau main game dulu. Ayo berdiri. Jangan deh, duduk aja. Mau berdiri apa duduk? Nah, ya udah duduk aja. Tapi kayaknya kalian udah tahu deh, soalnya ini sering seliweran di TikTok. Wah, yang bener. Jadi cluenya itu orang ketiga. Tahu dah? Udah. Jadi orang pertamanya kan Dewi, orang keduanya Viko, orang ketiganya salah, orang ketiganya Rahma. Cluenya orang ketiga. Orang pertamanya Endah, orang keduanya Desti, orang ketiganya salah. Orang ketiganya Viko. Udah? Orang pertama Dwi Amel, orang kedua Dewi, orang ketiga Endah. salah. Iya benar. Lagi ya, diam ya, yang udah paham diam ya. Yang udah paham diam ya, udah paham kan? Diam ya, diam, jangan bersuara lagi. Orang pertamanya Dewi, orang keduanya Endah, orang ketiganya benar. Nah, berarti kalian ingat, perhatiin clue. Kami dapat ayam, Bu. Iya, aman. Yang penting LKPD tapi bagus ya kerjainnya. Orang pertamanya Rahma, orang keduanya Dwi Amel, orang ketiganya Dewi. Siapa? Salah. Siapa? Orang pertamanya, orang keduanya Dwi Amel. Salah. Ya benar. Perhatikan clue. Perhatiin clue. Terakhir ya, kalau tidak benar orang ketiga. Yang pertamanya Dewi, orang keduanya Nida, orang ketiganya Si ayam. salah. Nabila. Salah. Dewi. Coba Viko. Orang ketiganya. Pak Ali, benar. Tadi siapa? Tadi siapa? Jadi Awal itu. belum paham. Coba jelasin Viko kayak mana. Oh, ya udah
tahan ya Viko, nanti kita jelasinnya minggu depan. Ya. Kita bagian LKPD dulu. Semoga LKPD beneran kejawabnya nggak salah lagi ya, seperti kalian jawab nama tadi itu gamenya. Ini kelompoknya bagi 2 aja ya, berdua-dua. Dua aja Bu. Ke belakang aja Bu biar enak Bu. Sini. Baris. Masuk Bu. Oke. Padahal itu tadi gamenya udah sering berkeliweran loh. Padahal pernah scroll TikTok. Masa kalah sama yang jarang scroll TikTok? Stop mikirin itu. Lanjut LKPD. Iya nanti Ibu jelasin, tapi LKPD-nya harus benar dulu. Sebaris-baris. Tidak, gini aja. Memang. Dua Kelompok 1, baris 2, kelompok 2. Kalau udah. Kalau kalian cepat selesainya, masih ada waktu, nanti kita lanjutin. Oke? Kalian semangat kerjaan LKPD-nya. Yuk semangat biar kita lagi. Nanti bakal tahu kok. Kita mainnya di minggu depan aja kalau gitu. Iya nanti lepas ini, makanya semangat ngerjain LKPD-nya. Udah paham kan baca di ininya? Penuntunnya ada tuh di atas. Udah? Satu kelompok aja yang presentasi, tapi dijelasin ya struktur tubuhnya itu. Jangan asal disebutin aja. Seperti yang kemarin-kemarin. Sudah? Udah. Oke, siapa nih yang tampil LKPD-nya? Oke, maju kelompok 1. Baris yang benar. Tuh, mau lihat dari sini. Masih di sini yaitu dari hasil yang telah dikerjakan mendapatkan hasil bahwa virus corona ini memiliki struktur tubuh spherical, Nggak kelihatan ya? nukleopsid, membran, envelope, RNA viral genom, yang dimana virus corona ini menyerang seluruh organ pernapasan ataupun organ lainnya melalui reseptor ACE2 dengan gejala yang muncul seperti demam, batuk, sesak nafas, serta kelelahan yang terjadi akibat dari kerusakan serta respon imun tubuh terhadap infeksi. Nah, dari kesimpulan tersebut didapatkan hasil bahwasannya itu virus corona itu berdampak negatif terhadap berdampak negatif, tetapi juga ada berdampak positif, yaitu terdapat teknologi yang membuat virus corona itu menjadi dampak positif, yaitu dapat menjadikannya obat ataupun vaksin. Oke, terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, penjelasan materi udah, kita udah main juga kan game tadi. Selanjutnya udah LKPD-nya udah selesai. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ada evaluasi, refleksi.
Ini kalian kerjain di rumah aja, dikumpulnya minggu depan ya. Pas pokoknya sebelum ibu masuk di minggu depan. Oke? Oke Bu, siap. Oke, nanti ibu kirim di ketua kelas aja. Oke Bu. Oke. Ibu tutup ya. Terima kasih buat seru-seruannya. Nanti orang ketiganya masih penasaran, kalian cari di TikTok ya. Itu banyak banget, atau itu kan temennya udah ada yang tahu, tinggal ditanya aja. Atau rahasiain aja Viko, minggu depan kita main lagi ya. Minggu depan nambah lagi kok permainannya, aman. Orang kelima juga boleh. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Oke.